Selamat siang Ibu, silakan duduk. Terima kasih Bu, siang. Saya Natalia yang di bidang di sini. Dengan Ibu siapa? Ibu Dena Bu, saya Dena Mahasiswa. Ada keperluan apa ya Bu? Jadi di sini Bu saya datang karena saya juga sudah menunjukkan oleh dokter datang untuk mendatangi konsultasi gizi. Begitu Ibu. Oh, Ibu ada bawa surat rujukannya? Ada Bu ini Bu. Baik Bu. Dari surat rujukan Ibu, di sini Ibu didiagnosis obesitas Ibu. Jadi obesitas ini keadaan di mana penumpukan lemak dalam tubuh yang berlebih dan juga ini berhubungan pola makan. Oh iya Ibu. Jadi nanti untuk obesitas ada diet yang namanya diet rendah energi diperuntukkan untuk khusus untuk obesitas ini. Kemudian tujuan konsumsi kita hari ini itu untuk mendiskusikan perubahan pola makan. Nanti ada pola makan yang boleh, yang tidak boleh, yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan. Kemudian ada untuk jenis makanan, frekuensi makanan yang tepat untuk penderita obesitas. Kemudian untuk konseling kita ini akan berlangsung kira-kira kurang lebih 60 menit dan ini konselingnya tidak hanya sekali, kita akan melakukan konselingnya kurang lebih 6 kali pertemuan per depan. Oke baik Ibu. Tapi jika Ibu merasa perlu bisa melakukan konseling ulang ya Bu. Saya berharap Ibu Dena dapat bekerja sama untuk keberhasilan konseling kita. Kita mulai aja ya Bu. Kita akan melakukan pengkajian gizi. Yang pertama itu dari surat rujukan Ibu di sini sudah dicantumkan untuk berat badan Ibu dan juga tinggi badan Ibu. Di sini berat badan Ibu itu ada 60 kilo ya Bu? Iya benar Bu, 65 kilo. Kemudian untuk tinggi badan Ibu ada di 152 cm. Nah, dari hasil data berat badan dan tinggi badan Ibu, ini dikategorikan itu obesitas sesuai diagnosis Ibu. Jadi ada yang namanya indeks massa tubuh atau IMT. Nah, IMT yang dikategorikan normal itu di antara 18,5 hingga 25. Tetapi hasil dari perhitungan ibu berada di angka 28,1 sehingga didiagnosis obesitas. Kemudian untuk hasil laboratorium ibu juga sudah dicantumkan di surat rujukan. Itu untuk tanda-tanda obesitas itu ada yang namanya profil lemak, kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida. Dan di sini terlihat jelas bahwa angkanya tinggi. Kemudian untuk data klinis, saya ingin bertanya kepada Ibu, dengan hasil diagnosis obesitas ini, dengan kenaikan berat badan Ibu, apa saja keluhan yang Ibu rasakan selama ini? Jadi selama ini Bu, saya kalau misalnya jalan dengan jarak yang dekat itu kan Bu, saya mudah lelah. Kemudian itu saya mudah berkeringat. Selanjutnya saya itu kalau malam itu sangat sulit untuk tidur dan juga kalau tidur itu bakal ngorok ya Bu. Dari ciri-ciri tersebut itu sudah menjelaskan bahwa itu merupakan ciri-ciri obesitas itu. Dari yang sulit tidur, tidur mendengkur, kecapean, susah bergerak, itu merupakan semua ciri-ciri dari obesitas. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Ibu, ini terkait dengan riwayat makan, ini dinamakan striko Ibu. Saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira Ibu mengingat nggak apa saja yang Ibu konsumsi selama ini dari makan pagi, siang, mungkin ada sedikit. Tapi dari pagi yang kemarin kan Bu, saya kalau pagi ini jarang sarapan Ibu. Jadi saya makan pagi itu biasanya jam 10 sampai jam 11 itu saya beli nasi padang, nasi padang ayam, terus saya makan 3 bungkus kerupuk dan minumannya itu saya minum jus alpukat. Kemudian itu kalau makan siang itu saya makan jam 3 sore gitu Bu. Dimana jam 3 sore itu saya itu makan ayam penyet kalau nggak salah Bu. Kemudian minum jus mangga, terus jam 6 sore juga saya juga bakalan akan makan mie ayam bakso. Terus sekitar jam 7 saya bakalan minum minuman manis yang kayak boba-boba gitu. Nah, setelah jam 7 malam apakah Ibu ada konsumsi makanan lain? Kadang jam 10 malam itu kan Bu saya konsumsi sate bukan dari depan saya. Nah, itu Ibu. Dari hasil recall asupan makan Ibu terlihat jelas bahwa jenis semua asupan makan Ibu ini termasuk tinggi kalori, tinggi karbohidrat, tinggi lemak. Nah, ini juga yang menjadi pemicu kenaikan berat badan Ibu. Oh iya Bu. Kemudian saya juga ingin bertanya, mungkin dari riwayat keluarga apakah ada yang menderita obesitas ini? Sepertinya mama saya itu badannya memang agak gendut. Oh
hampir mirip lah dengan saya. Nah, itu juga yang menjadi faktor pemicunya Ibu. Ada juga dari genetik namanya. Jadi Iya. kemungkinan Ibu mengalami obesitas dari keturunan. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sering melakukan aktivitas seperti olahraga mungkin, nge-gym atau mungkin jogging Ibu? Jadi saya kan mahasiswa nih Bu, jadi anak kos-kosan. Dan saya itu ke kampus itu hanya sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu. Selebihnya saya berkegiatan itu di kos saja dan beli makan keluar. Jadi selebihnya itu kegiatan saya itu banyak di kos, banyak aktivitas di luar. Penjelasan Ibu kan bahwasanya aktivitas Ibu itu termasuk dalam aktivitas yang ringan Ibu. Ibu yang jarang olahraga, mungkin jarang untuk bergerak dan hanya sering di kos. Itu tergolong aktivitas ringan Ibu. Itu juga yang menyebabkan mungkin faktor pemicu dari obesitas. Kemudian dari hasil kajian gizi kita Ibu, sebentar saya akan menetapkan diagnosis Ibu. Mungkin Ibu bisa melihat leaflet ini dulu. Sebentar saya akan mendiagnosis dan kemudian nanti 10 menit ke depan kita akan kembali lagi untuk diagnosis Ibu. Bentar ya Ibu. Baiklah Ibu, dari hasil kajian gizi kita, hasil diagnosis untuk Ibu itu ada yang pertama itu untuk kelebihan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat itu berkaitan juga dari kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang. Nah, ini ditandai dengan hasil dari asupan Ibu tadi itu yang tinggi energi, protein, lemak melebihi dari kebutuhan Ibu. Kemudian ada juga untuk kelebihan berat badan ini berkaitan dengan aktivitas fisik Ibu tadi. Nah, jadi ditandai dengan aktivitas fisik yang kurang dan juga hasil IMT Ibu yang di atas normal tadi yaitu 25. Kemudian kelebihan berat badan Ibu ini juga berkaitan tentang obesitas. Ini juga ditandai dengan tadi fisik klinis Ibu dari yang lemas, sudah lelah, keringat. Nah, dari tanda-tanda aktivitas fisik Ibu itu juga berkaitan dengan obesitas. Selanjutnya, kemudian dari hasil pengkajian gizi kita, diagnosis gizi, kita akan melakukan intervensi. Nah, ada beberapa diet, rencana diet untuk Ibu untuk menurunkan obesitasnya Ibu. Yang pertama itu kita akan merencanakan diet untuk menurunkan asupan energi Ibu kurang lebih 500 kalori per hari dengan kebiasaan mengonsumsi makanan yang lebih seimbang dan lebih sehat lagi. Ada yang ditanyakan Bu? Jadi saya ada pertanyaan Bu, saya kan kurang suka nih konsumsi sayur dan buah. Jadi misalnya kalau sayur dan buah itu saya konsumsi pada saat selingan aja gimana? Pada saat makan pagi aja gitu. Bisa Ibu mungkin jika Ibu tidak suka untuk mengonsumsi sayur, mungkin bisa dijadikan selingan Ibu. Buah dan sayur tersebut bisa dijadikan selingan seperti menu pagi mungkin Ibu menjadikan sayur selada sebagai salad. Kemudian untuk makan buahnya itu dijadikan selingan, mungkin buahnya ada jenis pepaya, apel. Sebenarnya semua jenis sayur dan buah itu direkomendasikan untuk tubuh Ibu. Tapi kita harus menyesuaikan proporsi dan kebutuhan kita. Kemudian untuk menurunkan berat badan, kita ada rencana untuk penurunan berat badan itu secara bertahap Ibu, 0,5 kg per minggu. Itu dapat dari menurunkan asupan energi tadi, kemudian aktivitas fisik, dari mungkin Ibu bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, itu bisa dilakukan 30 menit per hari atau 150 menit dalam seminggu. Jadi dapat meluangkan waktu mungkin di hari weekend atau di hari biasa yang mungkin ada waktu luang seperti itu. Baiklah Ibu, berdasarkan hasil pengkajian gizi kita tadi, sepertinya proses konseling gizi kita itu sudah berakhir ya Ibu, sudah selesai. Kita akan merencanakan konseling minggu depan, 1 minggu ke depan, dan konseling kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, semoga konseling kita bermanfaat dan juga kita berharap minggu depan ada perubahan untuk pertemuan kita selanjutnya. Iya Pak Ibu. Nah, kira-kira sekian Ibu, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Silakan Bu.